Hai Maruners, welcome back to Podcast Santuy by Universitas Bakri. Nah, kembali lagi bersama saya, ada Karisyo Tufan Hendrianto, akan menemani kalian hari ini dengan tema Startup Your Startup. Nah, di depan saya nih sudah ada dua gestar nih, kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Oke, bisa perkenalan diri? Aku Andrian Dan Aku Dena. Oke, nah Kak Andrian dan Kak Dena nih bisa cerita nggak tentang latar belakang kayak kuliah di mana atau mungkin sebelumnya kerja di mana atau experience sebelumnya. Gimana, Dena dulu apa aku dulu? Kamu dulu aja. Oke. Kok lempar-lemparan nih? Aku Andrian, aku juga mahasiswa di Universitas Bakri, jurusan Ilmu Politik 2017. Kakak tingkat saya nih. Iya nih, apa ya, mungkin kita baru start volunteer di tahun 2019 dan sekarang kita baru launching di tahun 2020 kemarin di bulan Mei ya? Agustus. Di bulan Agustus launching jadi apps. Selain aku buat secara volunteer, aku juga kerja di NGO dan jadi iseng-iseng bantuin perusahaan bikin sustainability report. Oke. Kalau Kak Dena? Ya, kalau aku saat ini kerja di Kompas Gramedia di bagian packagingnya. Jadi kerjanya lumayan jauh di Cikarang. Oke, jauh banget ya dia. Betul. Kalau untuk sekarang sih kenapa kita bisa join di volunteer sebenarnya ini ketemuan antar temen sih ya, ngobrol-ngobrol sesama yang suka sama sosial, terus kita kumpul bareng, end up kita bikin volunteer seperti itu. Nah, kenapa bisa join? Karena ya memang kita sepemikiran aja sih ya, kenapa akhirnya kita memutuskan untuk bikin volunteer. Oke, ya buat Maruners mungkin bisa cerita nih kira-kira volunteer itu apa? Atau kan mungkin baru sudah tahu kalau volunteer itu startup, tapi juga ada yang belum tahu kan startup itu apa. Nah itu bisa dijelasin nggak kira-kira apa? Jadi volunteer itu one stop mobile apps yang sebenarnya dalamnya kamu bisa menemukan berbagai aktivitas sosial yang mendukung kegiatan NGO ataupun para volunteer untuk melakukan aktivitas sosial. Nah, di dalam volunteer ada 4 section program. Yang pertama kita punya Nobel Adventure, Nobel Action, Nobel Troopers, dan juga Nobel Giver. Nah, untuk lebih detail lagi sama Dena nih, apa nih Nobel Adventure? Oke, kalau Nobel Adventure itu sebenarnya lebih ke volunteerism. Jadi di mana orang-orang kan seperti yang kita tahu sekarang banyak orang yang cuma jalan-jalan, tapi ya udah jalan-jalan cuma menikmati tempat wisata yang mereka datangi. Nah, kita tuh nggak pengen seperti itu lagi, di mana kita tuh pengen menanamkan di orang-orang Indonesia terutama jalan-jalan itu kita juga harus saling memberi. Jadi ketika kita datang bukan hanya mengambil apa yang mereka punya, tapi kita memberi apa yang kita punya. Jadi konsep volunteerism itu pengen banget kita angkat di sini karena ya di Indonesia emang mungkin di dunia udah banyak, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri masih sangat sedikit sih seperti itu. Nah, kalau itu di adventure, tapi kalau untuk di Noble Action itu memang full fokus untuk di kegiatan sosial. Jadi benar-benar kayak setingkat cuman berbagi nasi atau cuman memberikan makan untuk kucing-kucing liar, itu kita masuk di situ. Seperti itu karena gimana ya, kamu bisa dapetin aktivitas sosial yang ada di sekitar kamu melalui apps itu. Jadi ibaratnya kayak Traveloka Experience, sorry ini mungkin di blur. Traveloka Experience, tapi kayak lo bisa lihat nih di sekitaran lo tuh aktivitas sosial apa aja yang bisa lo ikutin. Karena sebenarnya banyak nih anak muda yang pengen aktivitas sosial tapi bingung. Gue tuh mulai dari mana gitu. Berarti diwadahi oleh volunteer gini ya? Jadi kita emang lebih banyak menggait komunitas-komunitas, NGO, travel agent untuk gabung sama kita. Kan teman-teman ini yang udah tahu tuh tempat-tempat di mereka tuh apa aja sih sebenarnya yang mereka butuhkan. Sedangkan kalau kita yang di sini kan cuma tahu paling di daerah ini pengennya ini, butuhnya ini, tapi orang-orang asli sana lah yang tahu, sehingga kita itu emang ngebuka ini bukan hanya untuk di satu daerah, tapi benar-benar di semua daerah. Siapapun bisa join, siapapun bisa submit acara mereka. Terus dari situ juga kita tuh benar-benar memudahkan atau kayak membebaskan mereka mau bikin acaranya apa aja, yang penting memang itu yang dibutuhkan di masyarakat gitu. Kan kadang orang kalau bikin aksi sosial datang cuman memang melihat apa yang dilihat secara keseluruhan, bukan core-nya. Nah, kenapa kita lebih pengen menggait komunitas-komunitas lokal, karena mereka yang paling tahu permasalahan daerah itu apa. Oh iya. I see. Nah, berarti tadi kan katanya
mulai startupnya 2019 ya. 2019. Nah itu bisa nggak diceritain itu dulu gimana kumpulnya, berapa orang? Oke, jadi sebenarnya tuh apa ya? Ini dari based on experience kita masing-masing sih. Karena kita ngelihat ketika kita traveling ke satu kota atau satu wilayah, kok kayaknya nggak maju, apa ya? Kayak kita banyak nih spend ngeluarin duit, maksudnya kayak orang-orang di sana jumlah wisatawan dan lain-lain, tapi masyarakat lokalnya tuh gitu-gitu aja, nggak berkembang. Nah setelah kita selidiki lebih dalam lagi, ternyata setiap kita pergi ke satu tempat, misalnya lo ke Bali, terus lo kayak beli apalah segala macem di hotel, ujung-ujungnya punya hotel orang Jakarta. Betul. Balik lagi duitnya ke Jakarta, nggak ada Bukan kembali ke masyarakat. Bukan ke rakyat lokalnya ya. jadi ada ketimpangan sosial di sana, kayak gitu yang kita apa ya? Jadi kita di sini berinovasi bareng-bareng, bikin ideation gimana caranya kita melawan ketimpangan yang ada di masyarakat. Tapi fun juga caranya, yaitu dengan volunteerism. Nah dari situ baru tercetuslah Voluntrip. Nah Voluntrip ini awal mula kita dari 5 orang ya Den. Kayak ada aku, Dena, Nadisa, Unan, sama Adam. Gitu. Selain itu juga sebenarnya kita pengen mendorong partisipasi anak muda sih untuk melakukan kegiatan sosial. Kira-kira kayak waktu mulai awal itu susah nggak sih bikin startup itu? Nah mungkin kan Marunus juga pikirkan mau memulai suatu startup itu kayak susah nggak ya atau ribet nggak ya? Nah itu gimana nih? Pasti sih mau dibilang susah apa enggak, pasti jawabannya susah. Semua punya challenge-nya masing-masing. Apalagi gimana ya, kita mulai sesuatu yang bukan apa ya, memenuhi kebutuhan kita. Misalnya nggak bohong dong kalau misalnya orang-orang bakal prioritasin kerjaannya duluan atau kayak kuliahnya duluan, pasti hal-hal yang apa ya, mencukupi kebutuhannya bakal diprioritaskan lebih dulu. Nah disitulah tantangannya, kayak gimana cara kita ngebagi waktu, cara kita bisa komitmen benar-benar penuh. Kadang kan kayak oke, gue mau mulai, ternyata anjir susah, udah gue udahan, kayak gue stop atau kayak gue stuck. Terus gue nggak ada duit, ya udah bentar dulu, gue off dulu, nanti gue mulai lagi. Di situ kayak semangat udah pada loyo, udah pada malas ngerjain. Pokoknya challenge yang kayak gitu sih, konsistensi, terus juga resource, terus teman-teman yang solid itu penting banget untuk buat startup. Nah kalau nih buat Marunus nih, Kak Dena bisa nggak cerita atau kasih tips modalnya apa sih yang penting itu? Ketika mau memulai suatu startup itu modalnya apa nih? Modal utama adalah ide yang bagus. Ide yang bagus. Bener, karena kalau misalnya semua itu dimulai dari ide. Kalau misalnya lo nggak punya ide dan idenya kayak cuman remah-rempeyek juga, kayak ya lo ketika lo mau ngajuin sedikit juga, ngajuin misalnya ikut lomba nih, ide lo kasih lomba, ya udah nggak akan jalan juga kalau emang ide lo nggak bagus, seperti itu kan. Jadi core utama yang menjadi permasalahan itu ide, gimana cara-caranya ide, gitu kan? Itu dia. Ya, gimana nih cara dapat ide nih? Lihatlah lingkungan sekitarmu, ya. Karena ide muncul dari permasalahan yang ada. Sehari-hari. Betul. Kan kita juga ngelihat kenapa kita bisa bikin volunteer, karena kita ngelihat kayak ini komunitas banyak, ini anak muda banyak, tapi mereka nggak punya wadah yang tepat. Bahkan kayak komunitas-komunitas ini end up banyak yang end dalam waktu 1-2 tahun aja gitu. Iya. Terus mungkin kalau misalnya apa yang modal buat bikin startup selain ide, komitmen, terus juga tim yang solid. Tapi yang sebenarnya jarang disebut sama orang tuh kayak gak munafik gitu, kalau misalnya lu buat startup lu butuh duit atau lu butuh source di awal. Karena dana, modal. Karena either itu dana sesimpel lu pergi ke cafe sama teman-teman buat ideation, buat meeting, atau buat transport. Betul. Terus kayak sama satu lagi waktu. Itu tuh apa ya, jadi hal yang basic tapi sering dilupain sama orang-orang. Dan itu juga jadi banyak faktor untuk orang-orang berhenti akhirnya bikin startup karena gimana gue gak ada waktu, terus juga gue gak ada duit, ya gimana gue mau editionnya kayak gitu, dan mau meeting bareng sama teman-teman gue. Maka dari situ sih itu sih yang harus dikonsider sama anak-anak muda ketika kayak mau jalan startup. Pastiin dulu kalau emang lu nggak punya duit, nggak punya waktu, lu harus bisa tackle kedua hal itu. Betul. Terserah pakai cara yang unik apapun kayak gitu. Karena gue yakin sih, maksudnya ini kan dari pengalaman aku sama Dena. Pasti di situasi berbeda bakal ada permasalahan yang berbeda dan cara nge-treat masalahnya juga berbeda. Nah itu sih paling dari saran dari kita berdua. Nah yang aku penasaran nih, kan volunteer itu rata-rata buat yang traveling atau bepergian, mau ke Bali lah, mau kemana. Nah
sekarang kan kita diterpa yang namanya pandemi COVID-19. Itu kenapa kita kalau mau bepergian itu dibatasin. Betul. Nah, gebrakan apa yang dari Voluntrip lakukan selama masa pandemi ini? Oke. Sebenarnya kalau untuk masa pandemi ini itu emang kita bisa dibilang kita launching di saat yang Bala pusing. Pemilihan waktu yang kurang tepat ya. Benar, ya bisa disebut sial juga nggak sial, cuman bikin kita lebih repot aja untuk nge-tackle masalah yang harusnya kita bisa jalan mulus. Akhirnya kita harus berpikir 3 kali gimana nih untuk ngatasinnya. Nah kalau untuk saat ini sih dari pandemi yang ada kita masih jalan-jalan aja sih ya Beb ya. Kayak masih banyak masih banyak project-project yang kita up walaupun itu tidak seperti yang seharusnya. Gitu, tapi kita masih tetap jalan. Contohnya seperti Contohnya yang pertama misalnya di Nobel Action dulu deh yang paling gampang karena itu emang aksi sosial yang emang dilakukan satu hari gitu kan. Kita bisa banget itu kayak kemarin dari Stray Cat ya. Kita benar-benar kayak kita nggak perlu berkumpul, kita nggak perlu ketemu, kita cuma nge-up aja projectnya dan banyak banget yang ikut yaitu partisipasinya banyak. Bener. Itu partisipasinya jadi kalian bisa bareng-bareng kasih cat feeding ke kucing-kucing liar tapi sendiri-sendiri lewat virtual gitu. Tapi tetap bareng-bareng, tapi cuma sendiri-sendiri. Iya. Kegiatannya bareng tapi kita ngelakuinnya sendiri-sendiri ya. Emang kita harus pinter-pinter sih di waktu kayak gini gitu kan. Kalau yang action gitu kita masih bisa lah untuk mengakalin ide-idenya seperti apa gitu kan. Tapi kalau untuk yang adventure nih, yang agak PR karena kan emang jalan-jalan dan emang harus pergi ke tempat yang jauh seperti itu kan yang dimana kita tahu PSBB menyulitkan segalanya. Iya. Social Bener, distancing kan ya. Benar. Nah, kita tuh benar-benar jadi kalau misalnya kita mau pergi, kita ada sih beberapa trip yang emang udah jalan juga untuk adventure ini. Nah, kita pergi emang memilih tempat-tempat yang sepi, yang belum dikunjungin orang, kayak orang-orang yang nggak banyak yang tahu, dan orangnya kita batasin. Berarti kayak hidden gems banget gitu ya. Yes. Jadi emang orang-orang belum pada tahu dan lumayan sih waktu kita buka banyak juga yang ikut ya. Lumayan. Tapi kayak kita kasih persyaratan yang ketat sih, kayak rapid test. Terus juga harus pakai masker dan kayak tetap protokol surat kesehatan pernyataan. Intinya kita kayak memastikan kalau misalnya emang aman gitu. Paling sih sama nambahin dikit, maksudnya setiap bisnis pasti melakukan adaptasi kan terhadap model bisnisnya di era pandemi kayak gini. Cuman yang dilakukan Voluntrip sekarang kita emang bukan penetrasinya untuk jualan dulu, tapi kita lebih ke campaign di awal, campaign dan awareness. Iya. Kita maksudnya penetrasi pasar di awal, kita pengen orang-orang tahu dan at least Branding lu dulu download dan juga tahu visi kita tuh apa. Berarti sekarang udah di mana aja yang bisa download? App Store and Play Store. Oke. Follow juga Instagramnya. Tembus di iOS juga bisa berarti. iOS bisa dong. Ini berarti sekarang kondisi di Voluntrip ini 5 orang atau sudah berkembang? 5 orang, tapi kita juga punya tim lainnya itu tim tech. Tim tech, oke. Ada yang buat back end sama front end di apps kita. Gitu. Udah berkembang ya? Ya 12 orangan lah 12 ya. orangan. 12 orang total. Oke. Nah, mungkin ada Marooners atau penonton audiens ini penasaran nih, gimana sih cara gabung di Voluntrip? Bisa nggak dijelasin gimana nih? Sikat Dena. Sikat. Baik. Kasih tahu. Yang mau gabung bisa banget, gampang banget. Yang pertama untuk para komunitas, kalau emang teman-teman komunitas NGO travel agent mau gabung, bisa DM kita di @voluntrip di Instagram, atau nanti di situ juga ada informasi tentang nomor adminnya, nomor telepon yang bisa dihubungin. Langsung chat aja, nanti bisa komunikasi Bisa bareng sama chat, kita. bisa juga buka websitenya. Benar, di website kita juga ada. www.voluntrip.com. Oke. Benar. Itu untuk teman-teman komunitas, apapun kalian sekecil apapun kita akan menerima, karena acara yang maksudnya project-project yang kita terima tuh bukan yang tadinya kecil akan kita buat semenarik mungkin, maksudnya di kitanya juga akan membantu gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang pengen ikut menjadi volunteer atau menjadi troopers, kita menyebut teman-teman yang ikut peserta kita itu adalah troopers gitu. Troopers, oke, panggilannya troopers ya. Oke, jadi Marooners yang mau join ke troopers, nah boleh tinggal download aja aplikasi kita atau stay tune di Instagram kita. Jadi apapun acara yang itu akan kita up di sana. Tinggal pilih. Jadi segampang kalian kayak beli tiket di Traveloka aja gitu. Kayak kalian di situ udah ada ketentuannya apa. Simple berarti ya, simple banget. Harganya apa, udah kalian tinggal beli, bayar, selesai. Bahkan ada yang gratis. Yap. Bahkan banyak yang gratis kayak gitu. Tinggal kalian ikutin aja kegiatan yang sesuai dengan skill set kalian. Benar. Biar emang cocok. Nah, ini kayaknya langsung balik lagi fokus ke Kak Adrian nih. Hai. Nah, kakak tingkat saya.
gimana caranya kan, apalagi ini kan tadi katanya ngomong komitmen waktu, terus tekad. Nah, ngimbangin sama kuliah nih gimana? Ya pasti rada susah lah ya. Lu punya dua prioritas berbeda yang harus dijalankan secara bersamaan gitu. Cuman kalau misalnya di kasus aku gimana cara overcome dari itu ya, gimana pinter-pinternya aku untuk bikin listing prioritas apa yang harus aku kerjakan duluan kayak gitu. Nggak mungkin masa kayak 24 jam lu cuman sibuk kuliah, kayak nggak mungkin banget. Paling lu cuman ngabisin waktu 2-3 jam, ataupun ada tugas ya lu ngabisin waktu berapa lama sih, itu seefisiennya lu dalam bekerja dalam satu hari kayak gitu. Intinya sih disiplin sama jangan tarin satu tas gitu. Misal kalau misalnya ada tugas ya udah lu kerjain. Terus kalau misalnya ada kuliah lu ikutin, tentuin prioritas lu. Terus kalau misalnya ada meeting, kompromi sama itu, gimana caranya meeting itu tuh jadwalnya nggak bentrok sama jam kuliah lu kayak gitu sih. Emang berat dan bakal capek, apalagi kayak lu tuh kuliah, misalnya ya kalau misalnya di kasus gue belajar politik, ininya bisnis, volunteer, terus juga lebih ke komunitas sosial dan lain-lain yang itu kurang nyambung sama kuliah gue. Tapi gimana caranya lo mau belajar, mau adaptasi, terus juga mau struggling dulu untuk emang bisa kuasain materi itu dan juga paham betul sama apa yang lo kerjakan kayak gitu. Waktu itu kenapa sih mau menyimpang dari politik kan ya? Jadi startup. Gue sebenarnya dari 2017 tuh udah di NGO sebelumnya. NGO itu apa kalau boleh tahu? Non government organization. Itu kayak komunitas nirlaba atau kayak non profit organization. Di sana emang gue banyak belajar nilai-nilai inklusivitas, terus juga nilai-nilai pemberdayaan anak muda, pemberdayaan masyarakat lokal dan lain-lain. Dari situ banyak sih pelajaran yang bisa gue ambil. Tapi gimana cara gue penetrasi real ke orang-orang dengan skala yang lebih besar. Sekarang kan problemnya kayak gitu ya. Nah, gue ngelihat nih kalau misalnya gue sama volunteer sama teman-teman lainnya, kita bisa engage sama orang-orang yang lebih gede satu Indonesia melalui inovasi teknologi. Nah, dari situ itulah yang latar belakangin khususnya gue pribadi untuk buat dan juga ngerunning volunteer bareng teman-teman dan sahabat-sahabat gue. Aduh. Nah, buat Kak Dena atau Kak Adrian, ada nggak sih pesan buat Maruners nih, buat Maruners kalau mereka mau bikin startup nih, istilahnya startup itu ada nggak pesan-pesan yang kayak tips dan kayak isinya apa yang dibutuhin lah buat membuild suatu startup nih dari nol gitu. Apalagi mereka kan mungkin experience-nya masih nol dan nggak tahu apa-apa gitu. Paling gampang sih tadi pertama lihat lingkungan sekitar dulu, cari permasalahan yang paling memungkinkan untuk kalian ambil. Carilah masalah yang emang kayak bukan cuma satu atau dua orang yang mengalami, tapi banyak orang. Jadi ketika startup kalian itu keluar, akan banyak orang yang bisa pakai. Satu. Yang kedua, bikin idenya tuh bener-bener di brainstormnya yang harus bagus ya Beb ya gitu. Yang ketiga, komitmen tadi. Yang keempat, sering-sering cari-cari tentang kompetisi tentang startup itu banyak banget. Dari Dena, selain ngelihat permasalahan dan juga ideation yang bagus, dan juga penetrasinya harus unik, biar diterima sama masyarakat dan juga startup lu bakalan meledak gitu nanti ketika lu launching. Terus yang terpenting sih menurut gue juga tim yang solid, karena dalam nge-build satu community, organization atau bisnis, lu butuh partner. Nah, gimana cara lu dapet partner yang berkomitmen sama penuh kayak lo, gitu. Oh iya, yang terakhir komitmen dan juga resource, jangan lupa. Kayak itu yang nggak pernah dibilang sama orang sih, karena beberapa orang tuh punya privilege, punya duit, atau punya mentor yang bisa ditanya-tanyain, atau punya orang tua yang emang udah ngerti dan punya connection. Itu juga harus lu berdayakan kalau emang lu punya privilege tersebut. Tapi kalau misal lu nggak punya, lu cari cara gimana cara lu tackle atau dapetin privilege tersebut. Pokoknya jangan nyerah. Benar. Butuh berapa waktu atau berapa lama waktu istilahnya tim dari 5 orang ini bisa sepemikiran jadi satu? Pasti ada Slack dong pasti. Disering berjalannya proses gitu. Kita setahun lebih edition. Setahun lebih sampai akhirnya kita baru launching jadi apps. Panjang juga setahun ya. Iya, panjang.
Oke. Nah, bisa untuk audiens nih, untuk Marooners, akhir-akhir ini dari Voluntrip sendiri ada campaign atau ada event apa nih? Bisa nggak dijelasin itu? Kalau event kita sebenarnya saat ini sih untuk yang adventure belum ada karena kita masih menunggu PSBB lagi. PSBB. Betul. Tapi kalau untuk action kita ada beberapa yang baru ya. Yep. Salah satunya kita ada dari tim Andrian Uner. Kita kerjasama sama Universitas Airlangga di Surabaya untuk melakukan bincang komunitas. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang lingkungan alam, terus juga gimana cara lo berkontribusi untuk melestarikan lingkungan, lo bisa join ke acara tersebut. Terus juga ada beberapa aksi sosial kayak kasih kucing liar atau anjing liar makanan di jalanan. Mungkin ada lagi Dena? Terus ada lagi kita jadi kita punya partner namanya Sekolah Apung. Jadi mereka Sekolah Apung. Betul, mereka itu mengajar di Muara Angke. Anak-anak Muara Angke. Kenapa namanya Sekolah Apung? Karena mereka ngajarnya itu benar-benar di atas air. Oke. Gitu. Dan mereka itu anak-anaknya kan dari keluarganya dari nelayan yang memang ya cukup bisa dibilang membutuhkan bantuan kita seperti itu. Nah, mereka udah cukup lama, sekitar setahun lebih ngajar di sana. Ini adalah proses yang di-update kita adalah perpisahannya mereka. Jadi mereka pengen ngajakin teman-teman adik-adik kita ini untuk jalan-jalan. Jalan-jalan untuk kayak study tour gitu lah kan. Ya seperti kita tahu untuk teman-teman yang ada di sana mungkin agak sulit untuk jalan-jalan seperti kita gitu kan. Jadi teman-teman ini pengen ngajak adik-adik kita itu untuk jalan-jalan ke Fauna Land di Ancol. Dan itu dilaksanain di tanggal 29 November. Nanti? Iya, Oke. di 29 November itu kalau PSBB udah oke. Kalau belum oke sih kita akan mundurkan, tapi acaranya akan tetap terlaksana gitu. Jadi untuk teman-teman yang kalau emang pengen ikutan jadi volunteer atau pengen cuman Troopers, ikutan jadi troopers nih. Pengen jadi troopers, gabung di Voluntrip, bisa banget lihat di aplikasi kita. Di situ tuh ada project tersebut Atau pantengin Instagramnya. Benar. Atau kalau itu kan itu kita harus ikut ya. Atau ada yang sesimpel ini, kita punya project yang namanya tuh berbagi tiap Jumat. Berbagi tiap Jumat. Ya, jadi di situ nanti kita tuh ngelakuin aksi, kita membeli barang-barang dari pedagang-pedagang lokal, pedagang-pedagang kecil yang sangat terdampak dengan COVID ini. Terus barang-barang yang kita beli kita kasih lagi ke orang yang membutuhkan. Nggak perlu banyak, nggak perlu uang yang sampai ratusan ribu, cukup kayak 20.000 kalian beli, tapi kalian lakukan rutin setiap Jumat. Jumat berkah. Betul. Luar biasa. Itu namanya think local, act global. Oke, siap. Asik. Asik. Gitu sih. Bisa dicek itu di aplikasi kita. Oke, thank you banget buat podcast sesi ini. Bener-bener aku yang dulu waktu tadi sebelum ketemu mungkin nggak tahu, bahkan jujur ya guys, aku nggak tahu startup itu apa. Aku nggak tahu startup itu apa, tapi karena berbincang di podcast santuy dengan Kak Adrian dan Kak Dana, thank you banget, banyak insight yang masuk ke aku. Dan mungkin Marooners juga yang mungkin penasaran dengan startup dan juga bingung tentang Voluntrip, sudah dijelaskan secara detail, secara lengkap nih. Thank you banget sudah mau meluangkan waktu di sini juga buat podcast santuy. Udah kasih kesempatan buat Voluntrip berbagi. Semoga sukses terus buat podcast santuy. Oke, sukses terus. Oke, thank you banget buat Kak Dena dan Kak Adrian udah menemani di podcast santuy hari ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat langsung cek di Instagram Voluntrip. Yang kepo-kepo juga bisa mau join. Bener banget, karena apa sih salahnya kalau kita berbagi dan berbuat baik kan ya. Oke. Thank you banget udah mau nonton dan meluangkan waktunya di podcast santuy by Universitas Bakri. See you on the next podcast. Bye. See you.